Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Kita mau menyiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus.
kami bersyukur di dalam nama-Mu kami peroleh berkat damai sejahtera. Amin. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapa yang di surga, terima kasih atas setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu setiap langkah, detik, nafas kami tidak pernah lepas daripada rencana-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih sering melupakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami mau membuka hati jiwa roh kami untuk memperoleh pemulihan, pengertian yang benar akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, mereka yang sudah mempersiapkan diri mereka, pemain musik, worship leader, singer, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semuanya yang hadir boleh diberikan pemulihan, pembaharuan dalam setiap hidup, terlebih iman percaya kami. Jangan biarkan ada orang lain yang akan mengambil berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya otoritas Tuhan yang hadir. Kami siap diberkati, kami siap bersukacita. Kami teringat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Ayub, yang saat ini terbaring sakit. Allah, biarlah rencana-Mu yang jadi dalam kehidupannya. Engkau memberikan hamba-Mu ini pemulihan, Engkau memberikan hamba-Mu ini kesehatan, musisat-Mu. Jikalau saat-saat yang melampau Engkau mampu menyembuhkan orang yang sakit buta, orang lumpuh, bahkan orang mati, Tuhan Kau sanggup bangkitkan. Kami yakin musisat-Mu saat ini juga masih nyata. Lawat, berkati hamba-Mu Pendeta Ayub yang saat ini terbaring sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan sempurna dialami oleh hamba-Mu. Dan di hari-hari yang mendatang beliau boleh kembali melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berdiri karena Yesus. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 156. Aku nyanyikan
dosa.
kepada kita memberikan kepada Tuhan. Nanti kantong persembahan, minta tolong Ibu Yati dan Ibu Eva untuk menyediakan kantong persembahan. Minta Ibu Elvina untuk berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Kami bersyukur ya Bapak untuk pagi hari ini. Kami sedang pada kami kesempatan untuk kami berhadir dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan bila kesempatan yang indah ini tidak akan kami lewatkan begitu saja Tuhan. Dan sebenarnya Bapak kami sudah mempersiapkan persembahan kami. Kiranya memberkati kami setiap anak yang sudah mempersiapkannya. Dan bagi mereka yang belum dapat memberikannya Bapak, kiranya kau berikan berkat-Mu Bapak. Sehingga mereka belum memiliki hati untuk lebih lagi memberi padamu ya Bapak. Biar Kau yang memberikan hikmat marifat pada hamba-Mu yang memohon persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi pembantu pelayanan tempat ini, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa tertolong lagi Bapak. Terima kasih Yesus. Hanya dalam tangan kuasa-Mu Bapak, kami bisa berdoa dan ucap syukur dan ya. Amin. Sampai Bapak Ibu maju ke depan untuk memberikan amplop persembahan, kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 230. dan kita mau pujikan hanya Yesuslah
sebab mengolah pertolongan dan perlindungan.
tahu kami tidak bisa berjalan menghadapi hidup ini tanpa Engkau ya Tuhan. Hari ini biarlah Engkau memberkati kami lebih melalui firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Kami rindu Tuhan. Hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan Engkau menyentuh hati kami. Roh-Mu menyentuh setiap hidup kami ya Bapa. Dan kami mengalami dan mengerti apa itu rencana Tuhan, apa itu kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu menyampaikannya bukan siapa-siapa, tetapi karena kami punya Allah, Roh yang memampukan, dan Engkau akan bekerja melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Hal yang luar biasa. Apakah ada banyak sekian yang hadir di sini menanti-nantikan hari Minggu? Ya, karena hari Minggu libur gitu ya. Hari Minggu kita bisa main ya, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan bahwa satu hari di pelataran Tuhan seperti 1000 hari ya, 1000 hari itu kalau dibandingkan dengan di pelataran Tuhan itu hanya 1 hari. Artinya bahwa setiap hidup kita itu akan lebih indah sesering kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tema hari ini Bapak Ibu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen sudah lama jadi orang Kristen tapi belum mengerti atau bahkan belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak usah nunggu sampai nanti kita dipanggil Tuhan, ya yang kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau enggak, ya. Tetapi sepanjang hidup kita sebagai orang percaya, kita harus terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Kita akan melihat, akan belajar perjumpaan dengan Tuhan itu menjadikan berkat pemulihan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan melihat Bapak Ibu bersama-sama di dalam Yeremia. Tadi di awal sudah saya bacakan, saya akan bacakan ulang untuk kita semuanya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, latar belakang dari firman Tuhan ini, dari Yeremia ini adalah tentang pembuangan, ya, tentang pembuangan Yeremia bersama dengan bangsa Israel ke Babel, di mana mereka ditawan akibat dari dosa dan pemberontakan mereka kepada Allah. Pembuangan ini adalah sebuah rencana Tuhan untuk bangsa Israel, karena dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu bahwa mungkin orang Israel pada saat itu dibuang itu merasa aku dihukum gitu ya, aku dihukum karena di pembuangan itu hidup mereka susah. Bagaimana enggak susah, dijajah. Kemudian mereka hidup tidak di rumahnya, dibawa keluar, diasingkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan mereka pasti mengalami yang namanya kesusahan. Menurut secara manusia mereka merasa bahwa Tuhan menghukum. Tetapi apa yang disampaikan firman Tuhan ini bahwa aku mengerti rancangan. Itu sudah dibuat, dirancangkan. Menurut saya ya dari firman Tuhan ini bahwa mengapa mereka dibuang? Karena akibat kesalahan mereka. Sepanjang tahun dalam pembuangan itu mereka belum mengerti sebelum Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel tentang mencari aku.
Mereka nggak ngerti, mereka taunya pokoknya oke, aku sudah dibuang, aku alami hidupku sepanjang pembuangan dan mereka nggak ada harapan lagi. Apakah aku akan kembali lagi ke tanahku yang lama? Mereka hanya pokoknya dilakoni. Tetapi melalui Yeremia ini, Bapak Ibu, Allah ingin menyampaikan kepada orang Israel dalam masa-masa perhimpitan itu, cari aku. Hari ini kita akan belajar tentang perjumpaan. Sampai di mana kita sudah menjumpai Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat sebenarnya bahwa Tuhan itu mengundang, ya. Tuhan itu mengundang kita. Tidak bisa. Tuhan mengundang kita untuk berjumpa dengan Dia. Seringkali Bapak Ibu ya, yang membuat kita tidak dengar atau kita tidak ngerti tentang undangan Tuhan itu adalah kita mengacukan undangan Tuhan, memilih undangan yang lain. Di situ dikatakan bahwa dalam Yeremia tadi kita melihat apa yang disampaikan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sering kita mendapatkan undangan ya, undangan ulang tahun, undangan pernikahan gitu ya. Kemudian kita juga mempunyai hak untuk memilih mau datang atau tidak. Ya, mau datang atau tidak. Ada macam-macam alasan untuk kita memilih datang atau tidak datang. Mungkin karena tidak terlalu kenal gitu ya. Terus rasa tertolong murah kenal, mau tetap diundangi ngobrol itu undangannya bareng-bareng. Undangan dari A, undangan dari B. Aku milih undangan dari A, aku yang lebih kenal, gitu ya. Jadi kita punya hak untuk memilih, kita mau datang atau tidak. Kemudian bisa juga kita katakan, wah, aku rata kowe, randidit menyumbang. Itu juga bisa alasan untuk kita menentukan kita tidak datang. Artinya bahwa hidup kita ini diberikan kebebasan untuk memilih. Sama juga ketika Tuhan mengundang kita untuk datang, untuk berjumpa dengannya, seringkali kita punya banyak pilihan untuk mau datang atau tidak. Tetapi kalau kita tidak datang, artinya kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Atau kita memilih undangan yang lain yang lebih menyenangkan, mengasihkan untuk kita daripada kita ketemu Tuhan. Yang lain aja, undangan ini lebih menyenangkan daripada undangan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu pilihan hidup kita. Setiap kita boleh memilih, mau memilih datang atau tidak, mau memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan undang dalam hidup kita atau tidak. Bapak Ibu, untuk kita memenuhi undangan Tuhan, tadi saya katakan ya, ini analoginya ada dua undangan dari Pak A dan dari Pak B. Kita bisa menentukan alasan, aku tidak datang ke undangannya Pak B karena apa? Karena tidak itu kenal. Itu ya. Biasanya kita pasti akan memilih yang lebih kenal. Karena biasanya kalau yang lebih kenal itu oke, boleh atau gitu ya. Kalau ada undangan pernikahan. Sama juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memilih undangan yang Tuhan berikan? Untuk apa? Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita tidak kenal Tuhan secara pribadi, maka kita tidak akan mau mengikuti undangan Tuhan. Tadi saya analogikan dua undangan, satunya tidak kenal, satunya kenal. Kita perlu mengenal Kristus secara pribadi. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ke-3 ya, ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa aku kepingin mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan berarti harus memberi waktu untuk Tuhan. Kalau mengenal Tuhan berarti harus menerima undangan dari Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, maka harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mungkin kita sepanjang hidup kita belum merasakan bagaimana sih mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Saya tanya hari ini Bapak Ibu datang ke gereja ini, siapa yang mengundang?
Saya melalui grup WhatsApp tadi diundang Pak Ayo. Atau siapa yang mengundang Bapak Ibu dalam tempat ini? Jangan terlalu rohani bilang Tuhan yang mengundang. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan mengundang jenengan datang ke tempat ini? Itu pertanyaannya. Karena saya melihat banyak Bapak Ibu yang datang ke tempat ini hanya sebuah rutinitas. Saya tidak menjudge. Mengapa? Ketika kita mau datang ke sebuah undangan, pasti kita mempersiapkan diri. Ya enggak? Siapkan amplop sumbangannya. Saya itu kalau datang di perkawinan, kalau yang dapat undangan atas istri saya, temannya dia yang menyiapkan amplop. Kalau yang undangan itu teman saya menyiapkan amplop. Biasanya dari kampus disiapkan forum amplop. Artinya ada persiapan untuk saya datang dalam undangan itu. Ya. Kemudian kami berdandan. Istri saya sering membuat pilihan. Dia pilih dulu batik warna ini, ya baju warna ini, dia pilihkan batik ini gitu ya. Kalau saya ditanya, saya ya mau lanang dan gitu. Tapi ada persiapan. Ya, kemudian ya kalau itu betul enggak? Karena sudah ada undangan yang diberikan dari yang punya kerja itu jauh-jauh hari. Saya tanya kembali, hari Minggu ini Bapak Ibu diundang enggak? Siapa yang mengundang jenengan? Kok jenengan kawayo-royo datang ibadah? Atau hanya sebuah rutinitas? Maka tidak perlu ada persiapan. Pokoknya aku nanti datang, setor aja. Tidak ada kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji-pujian yang kita nyanyikan Bapak Ibu. Ya. Di balik itu ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi ketika saya berdiri tempat ini awal dari membuka Bapak Ibu, supaya kita bisa membuka pikiran kita, mindset kita tentang bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya harap hari ini Bapak Ibu akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika jenengan datang ibadah, firman Tuhan itu porsinya lebih sedikit daripada pujian, ya enggak? Menurut jemaat. Kalau itu jam pujian lebih banyak daripada firman Tuhan. Tapi lebih banyak jenengan datang ke tempat ini hanya duduk, diam, berdiri, duduk, diam, berdiri, tidak mengerti pujian, tidak menyembah dengan benar. Maaf, saya tidak menjudge. Ya, tetapi kelihatan ketika saya mau datang ke undangan pernikahan, saya senyum. Nah, ngono-ngono mesti muga-muga es krim itu anak saya. Ya, semangat datang, ikut. Nanti ada es krim, saya mau double es krimnya. Ya, datang ketemu mantannya, seneng banget, ceria gitu ya, senyum. Sudah ada persiapan. Karena saya akan menikmati resepsi. Saya akan menikmati di sana ada banyak makan. Ya, kadang-kadang kita berpikir dicucuk ke kalian nyumbang gitu ya, Bang Jawa kayak gitu ya. Mengko mangannya double, enak di sana. Mana? Apa cateringnya? Apalagi ketika kita datang di meja tamu ada buku menu. Wah, menunya enak apa ini? Cateringnya ini. Apakah kita datang di hadirat Tuhan hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan, punya semangat untuk menikmati berkat Tuhan? Bapak Ibu, apakah jenengan datang hanya rutinitas saja? Karena jenengan tidak akan mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Nyanyi aja sekedar tidak menikmati. Padahal Bapak Ibu, ketika jenengan baca pujian yang kita nyanyikan itu sudah setiap minggu nyanyikan kok, bisa kok. Jenengan buka mulut untuk membaca syair pujian itu memberkati luar biasa. Benar enggak? Benar enggak? Itu perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika saya melihat semua jemaat ini hanya 20% yang memuji Tuhan dengan sukacita, dengan menghayati firman pujian itu, yang lainnya belum. Mohon maaf. Jangan Bapak Ibu merasa aku berjumpa dengan Tuhan. Tapi dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan melalui banyak hal, salah satunya melalui ibadah. Ini undangan. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tapi kalau kita datang di sini bukan untuk mencari Tuhan, jangan pernah berharap dengan ketemu dengan Tuhan. Pulang dengan masalah yang sudah ada, pulang kembali dengan beban yang kemarin ada, pulang tidak mengalami pemulihan, pulang tidak mengalami pengertian, pulang tidak mengalami peningkatan iman percaya, hanya biasa saja. Sepanjang hidup dengan sia-sia, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Benar enggak? Tidak perlu dijawab. Tapi ingat Bapak Ibu, hari ini dengan diundang oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Siapkan buka
puji dia dengan luar biasa. Ya, saking itu sudah latihan gitu ya, bersuka cita memimpinnya, yang dipimpin dia. Tapi aplikasi Tuhan datang mengenal Tuhan secara pribadi. Berikutnya, ya, aplikasi Tuhan kita akan lihat pertumbuhan rohani itu dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Yesus. Kalau tidak ada hubungan pribadi, maka tidak akan ada pertumbuhan rohani. Ya, kata kuncinya kalau tidak ada hubungan pribadi, tidak akan ada pertumbuhan rohani. Hubungan pribadi perlu dijadwalkan. Kalau saya dulu ngampar istri saya itu jadwalnya pertama-tama 1 tahun gitu ya. So-so ya udah dino pengen ini ketemu, dijadwalkan ngampar. Ya, supaya apa? Ini ada hubungan. Ya, ada hubungan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita mau melihat bagaimana sih hubungan saya dengan Tuhan. Apakah hanya sebatas hari Minggu saja? Itu saja bukan karena undangan Tuhan saya datang, tapi karena rutinitas, pakai dan sebagainya. Bapak Ibu mengenal Tuhan bukan sekedar informasi. Ini loh dapat firman Tuhan. Ya, kenal Tuhan Yesus, kenal dari mana? Saya mendengarkan firman Tuhannya Pak Ayu, Pak Ayu, Pak Pendi dan sebagainya. Hanya dapat informasi saja, tetapi tidak ada transformasi hati. Artinya apa? Tidak ada hubungan pribadi hati kita dengan Tuhan. Karena tidak ada firman Tuhan, tetapi hubungan itu akan mentransformasi hati kita. Apa yang Tuhan mau? Maka ketika Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, kita tidak katakan Tuhan kau menghukum aku seperti orang Israel. Engkau buat hidupku susah, ekonomiku kayak gini terus, tidak ada pertumbuhan apapun, tidak ada sesuatu yang menyenangkan dalam hidupku. Karena kita hanya dapat informasi, tidak transformasi hati kita dengan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam hidup tadi? Kenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Sampai di mana kita dengan kenal Tuhan? Hati dengan yang tahu, pribadi kita yang tahu. Bapak Ibu, undangan Tuhan memberikan sesuatu yang sudah pasti. Ya, apa yang disampaikan dalam undangan Tuhan? Tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menurut jenengan, janji Tuhan ini gombal atau pasti? Artinya kita mengerti bahwa undangan yang diberikan kepada Tuhan itu sudah menjanjikan, ya, sesuatu hal yang pasti. Tuhan akan memberikan itu. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ini sebagai bentuk pemulihan. Kamu mengalami penderitaan itu akan sebagai bentuk pemulihan. Tapi itu rancanganku. Rancangan yang akan membawa kepadamu damai sejahtera. Bagaimana akhirnya, endingnya? Mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka diberkati sampai sekarang. Bapak dikasih Tuhan, responi undangan Tuhan itu. Rancangan damai sejahtera, ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya shalom, ya, itu mencakup kesejahteraan menyeluruh. Menyeluruh itu secara fisik, emosional maupun spiritual. Arti kata shalom, damai sejahtera itu tidak hanya satu hal, tapi ada secara fisik. Fisik itu berarti berkat secara materi, kemudian secara emosional kita, dan terlebih secara spiritual. Kalau kita mengalami 3 hal ini, itulah shalom, itulah damai sejahtera, itulah janji perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita belum merasa, belum mengalami, mari cari Tuhan terus supaya kita berjumpa. Bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan menegaskan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan sebuah tujuan akhir. Bapak Ibu ya, seringkali kita merasa urip rekoso terus sampai tua, doyan atau rekoso, sebenarnya itu bukan tujuan akhir.
Karena lebih dari itu adalah damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Maka dikatakan hari depan yang penuh harapan. Inilah janji Tuhan. Kalau kita belum merasakan itu, nanti kita belum mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan apa sih perjumpaan dengan Tuhan? Salah satunya adalah perjumpaan melalui Tuhan. Kalau kita melupakan jam-jam doa kita, maka kita juga tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Doa itu adalah sebuah komunikasi. Saya ingat pelajaran dari SD, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bahkan statementnya dikatakan adalah doa itu adalah nafas hidup orang percaya gitu ya. Tetapi ketika kita tidak bernafas, sering kita tidak bernafas, tapi kita kok tidak mati ya. Artinya ketika kita sering tidak berdoa, kita juga tidak apa-apa sih, tidak ada masalah. Matius 6 ayat yang ke-6. Yesus mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya apa? Hubungan pribadi. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari banyakilah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada jam-jam doa di gereja, betul. Tapi jam-jam pribadi doa kita dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang penting. Maka dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa. Karena Tuhan pun kepengen memanggil kita. Ayo kita ketemu, berdoa private, intim antara aku dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami perjumpaan. Bapak Ibu, seringkali kalau saya pernah tidak bisa tidur malam gitu ya, nonton TV filmnya ya sudah ada yang bagus gitu ya, paling saya ambil waktu untuk berdoa. Ketika berdoa malam itu hening semuanya, ya tidur, tidak ada orang lewat, kamar saya di belakang, saya bisa ngobrol enak dengan Tuhan karena sepi gitu. Hanya saya dengan Tuhan. Bagaimana waktu-waktu Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa Bapak Ibu? Kalau belum, mari kita tingkatkan lebih lagi. Perjumpaan melalui doa. Dikatakan dalam Yeremia, nats kita tadi, Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apa yang dikatakan, maka aku akan mendengarkan kamu. Nek jenengan sering sakit hati ngomong karo wong liya kok ora dirungokne ra dibungkus, aku ngomong ra dirungokne, datang pada Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan mendengarkan kamu. Keluh kesah kita, kebutuhan kita, pergumulan hidup kita, Tuhan tidak pernah menutup telinga. Telinga Tuhan tak kurang untuk mendengarkan seruan kita. Amin. Perjumpaan Tuhan akan semakin indah, semakin nyata di dalam kehidupan kita jikalau kita berjumpa melalui doa. Baik dikasih Tuhan, Yeremia katakan, berseru, datang, berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Rasanya ya, kalau kita ketemu dengan, biasanya ini masa-masa kampanye ya, masa-masa kampanye itu mereka yang akan jadi calon wali kota itu turun ke kampung-kampung. Apa masalahmu gitu ya? Saya pernah mengikuti masa reses ya, dengan pendapat wakil rakyat itu dia gitu, dia ada di depan. Apa masalah kalian? Di RT ini masalahnya apa? Saya kepingin ini Pak, saya masalahnya ini. Didengar. Mereka mendengar, tapi perbedaannya dengan Tuhan. Tuhan berikan solusi kepada kita. Amin. Ketika Tuhan mendengar apa masalah kita, Tuhan akan memberikan solusi. Yeremia sampaikan tadi, ketika orang-orang dibuang ke Babel tadi, Tuhan berikan solusi. Tenang, aku akan kembalikan kamu ke tempatmu di mana dulu aku mencerai mereka. Datanglah
Tuhan, perjumpaan melalui Tuhan. Seberapa sering waktu-waktu intens kita ketemu Tuhan dalam doa-doa kita, pribadi, lepas pribadi. Berikutnya, perjumpaan Tuhan dalam ibadah. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu datang ke sini itu diundang siapa, mau ngapain, mau ke gereja memuji Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sikap hidup kita apakah sudah lakukan itu dalam ibadah kita? Firman Tuhan katakan, Yesus berjanji sebagaimana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yakin di sini ada Tuhan? Siapa yang kita sembah dalam puji-pujian? Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk memuji Tuhan? Pujian itu sebuah ekspresi. Kalau Bapak Ibu datang ke sini masih dengan beban hidup, saya bisa melihat wajah Bapak Ibu ketika memuji tidak bisa los, tidak bisa menikmati. Ya, pujian tadi luar biasa Bapak Ibu, apalagi pujian yang baru itu. Kalau kita menikmati syair demi syair Bapak Ibu, saya bisa menangis. Karena apa? Karena itu janji dan berkat Tuhan. Maka ketika memuji Bapak Ibu dari hati kita, tidak usah malu kalau kita datang ke sini mau menyembah Tuhan dalam ibadah, karena kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sobat kita, Allah yang hidup, berikan yang terbaik. Pujian itu sebuah komunikasi sebagai bentuk penghargaan dan ucapan syukur karena Tuhan itu baik. Ya maaf, nanti ketika saya di atas melihat, sepertinya jemaat di tempat ini belum mengerti bagaimana memuji dari hati, karena tidak ada ekspresi sama sekali. Ya, padahal saya pernah melihat ya orang-orang di sini kalau nyanyi itu ya nyanyi lagu-lagu dunia ya di rumahnya, karaoke atau apapun, wah ekspresinya luar biasa. Ya, tapi ketika nyanyi untuk Tuhan, ya ada. Bapak Ibu, saya harap perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah itu terus meningkat. Artinya dari awal memuji terus naik, menyembah terus naik, sampai firman Tuhan terus naik, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita. Oh gitu, aku mau bertemu dengan Tuhan dan aku diberkati dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi inti daripada ibadah bukan hanya firman Tuhan kok. Inti daripada ibadah itu semua. Inti daripada ibadah itu dari awal dengan hadir, saat teduh, memuji, berdoa, memberikan persembahan dan mendengar firman Tuhan itu adalah inti dari ibadah. Bapak Ibu mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah? Amin. Coba pemain musik maju. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, singkatnya maju. Kita mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian. Ya, ini belum akhir dari firman Tuhan, guys, bukan itu lagunya. Ya, mari semuanya berdiri bersama-sama. Kita mau berjumpa dengan Tuhan dengan pujian ini, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama nyatakan pujian ini. Ya, saya mau melihat bagaimana ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Ya, masih lama waktunya, baru jam 8:10. Ya, kita mau bagaimana kalau kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan teman kita, apa kita? Gitu aja. Apa kita akan berikan sukacita kita kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Tuhan berikan lebih lagi dengan sukacita. Bahwa aku mau datang, aku mau ketemu Tuhan, aku mau memuji, aku mau bersorak sebab kedahsyatannya di hidup kita. Amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka jangan pernah bahwa hidup kita terus terpuruk karena mengingat bahwa hidupku tidak pernah benar, hidupku tidak pernah baik. Pujian dikatakan bahwa kedahsyatannya di hidup kita. Apa yang dikasih Tuhan? Perjumpaan dalam ibadah. Yeremia 29 ayat ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Maka saya katakan, Bapak Ibu kesini mau ngapain? Mau cari Tuhan atau hanya rutinitas? Kalau itu hanya rutinitas, mau ketemu gembala, sidang, mau ketemu teman-teman, maka jenengan tidak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau di sini kita akan mau datang, aku mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan kita temukan. Amin. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Maka tadi saya ajak, ayo kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Dari dasar hati kita. Beban-beban di luar tinggalkan dulu. Dengan segenap hati, maka kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah sulit untuk ditemui. Benar tidak? Tidak. Itu tadi undangan itu menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah sulit untuk ditemui. Tetapi kita yang terlalu sibuk untuk menemui Tuhan. Benar tidak? Kita yang terlalu sibuk untuk menemui Tuhan, sibuk dengan waktu-waktu kita, sibuk dengan kesibukan kita yang lain. Banyak hal. Seringkali kita akhirnya tidak menemukan Tuhan. Terus kita katakan Tuhan angel ditemui. Padahal kita yang tidak memberikan waktu kita sibuk dengan hal-hal dunia. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu membuka dirinya. Tuhan selalu membuka dirinya. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya itu Tuhan itu membuka dirinya, memberikan waktunya. Ya, kalau kita ketemu tokoh-tokoh yang luar biasa, wali kota atau apapun, mesti berdasarkan jadwalnya dulu. Sudah janjian belum? Tapi sama Tuhan enggak. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Tuhan tidak delik. Arti kata ini, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan itu akan mudah untuk ditemui. Benar tak? Tuhan itu akan mudah untuk ditemui. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan membawa pemulihan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Yeremia memakai Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel, ketika mereka kembali datang menjumpai Tuhan, perjumpaan itu, maka mereka dipulihkan. Tuhan katakan, dari asal dia dicerai berikan, dia dikuburkan, dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Apa yang dikasih Tuhan? Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Siapa yang saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan akan pulihkan. Kita sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan pulihkan. Kita sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan akan pulihkan. Kita sedang mengalami masalah pekerjaan, usaha, Tuhan akan pulihkan. Sebab itu janji Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus kita ingat bahwa Tuhan menginginkan respon kita dalam mencari Dia. Tadi saya berusaha ketika mengajak Bapak Ibu menyanyi, memberikan stimulan atau memberikan stimulus untuk Bapak Ibu memiliki respon. Bagaimana memuji Tuhan, menikmati berkat Tuhan melalui pujian. Maka tadi saya ajak menyanyi, karena saya melihat saya pujiannya itu membuat kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau bagaimana sih respon kita dalam mencari Tuhan. Atau hanya datang ke gereja hanya karena rutinitas atau karena memang kerinduan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin tahu responmu seperti apa. Kalau responmu benar, kerinduanmu benar untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan katakan, engkau menemukan aku. Sebab di sini Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan waktu Bapak Ibu sia-sia dalam sebuah ibadah ketika datang pulang sama saja.
Tapi ada satu hal yang bisa dibagikan juga untuk orang lain, diberkati, dipulihkan. Kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini, respon kita memenuhi undangan Tuhan menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah respon kita sungguh-sungguh, rindu, atau hanya rutinitas? Kesimpulan yang berikutnya adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan akan membawa pemulihan dan berkat dari janji Tuhan. Ada amin? Nikmati itu Bapak Ibu. Ya, nikmati itu. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu akan kita alami dalam setiap suasana apapun. Saat hati kita gundah, ya, mungkin saat kita mengalami masalah itu, tetap kita bisa bersyukur. Minggu kemarin di Devo pagi di sekolah kami, temanya banyak tentang bagaimana teman-teman mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya sampaikan salah satunya adalah jangan hanya kita saksikan ketika kita mengalami berkat itu menyenangkan. Karena saya mengalami berkat itu sepanjang minggu kemarin. Ketika saya sedang banyak kegiatan, ya, ketika itu adik saya sakit dan konsentrasi itu harus terpecah karena harus membantu keluarga di Cibiru untuk mengantar, mengurus dan sebagainya. Dan saya katakan kepada teman-teman, ini berkat saya. Dan saya diberkati dengan ini juga. Walaupun saya capek, padahal pada saat itu kondisi saya sedang flu juga. Saya harus di rumah sakit, membantu banyak hal, termasuk membantu untuk memberikan kekuatan kepada keluarga. Tetapi saya katakan, ini secara manusia tidak menyenangkan. Tapi saya katakan kepada teman-teman, ini berkat saya. Dan saya harus nikmati itu. Sebab Tuhan akan memberikan pemulihan. Amin. Bapak Ibu, nikmati apapun yang Bapak Ibu sedang rasakan, apapun itu sedang mulai. Karena rasa syukur itu akan semakin membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Cari Tuhan, kejar hadir Tuhan. Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kejar hadir. Kami ingin lebih lagi mencari hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami akan lebih rindu lagi menikmati perjumpaan kami dengan kami. Mari Bapak Ibu nikmati pujian ini dari segenap hati kita. Responi panggilan Tuhan. Nyatakan kerinduan kita untuk berjumpa lebih lagi dengan Tuhan. Bersama
Engkau berikan kami kesembuhan Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan iman saat ini, Engkau memberikan kami pemulihan. Karena kami sudah berjumpa dengan Engkau, janji-Mu sudah kami dengar. Dan kami tahu ketika kami cari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar hari ini awal di mana kami terus bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami yang rindu dengan pekerjaan kami dipulihkan, Tuhan berkati. Kami yang rindu dengan usaha kami dipulihkan, Tuhan akan juga memberkati. Kami yang rindu dengan keluarga kami dipulihkan. Dengan perjumpaan ini dengan Engkau, kami semakin mengerti bahwa janji-Mu dan kami berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semuanya diperbarui. Terlebih kami berdoa buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Ayub. Mari bersama-sama kita mengangkat suara kita doakan beliau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang dokter kami yang luar biasa. Saat ini Kau melawan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Engkau ampuni setiap kesalahan pelanggaran hamba-Mu. Engkau pulihkan hamba-Mu. Kesembuhan yang sempurna hari ini terjadi. Mukjizat yang nyata terjadi. Dan beliau hari ini boleh bangkit. Beliau boleh berjalan. Beliau boleh menikmati kesembuhan yang luar biasa dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang kami terima saat ini. Kami bersyukur untuk perjumpaan dan kita ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Heru untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kami akan bacakan nota jemaat selama sepekan untuk hari Selasa tanggal 15 Oktober, ibadah rumah tangga. MC Ibu Desi, sharing dibawakan oleh Bapak Pendeta Ayub, pemain musik Bapak Dania, dan tempat di Bapak Salomo. Rabu jam 6:30 PA Sangkrah, MC Ibu Eva, sharing oleh Bapak Heru, tempat di Ibu Mariasi. Hari Kamis jam 6 ada perkawan, MC Ibu Nurul, tugas Ibu Esther, sharing, tempat di gereja. Sabtu pukul 5 sore ada ibadah remaja dan pemuda, WL-nya Tevila dan Anet, singer Kesia dan Alexa, musik Grace, Alvin, Jordan dan Lukas, LCD oleh Abigail, Aser dan Nian dan Jojo. Acara doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ika. Ibadah raya Minggu tanggal 20 Oktober, WL oleh Ibu Eva Ari, singer Putri Lim, Cherry dan Ibu Rina, pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Ayub dan Kabel, pemain musik Saudari Grace, Bapak Buntoro, Bapak Yusa dan Deron, Aser oleh Ibu Elvina dan Ibu Susan, Son Bapak Salomo dan LCD Saudara Alfa. Ibadah sekolah Minggu tanggal 20 jam 9:30, WL Kak Esther dan Esa, singer Raisa, Sativa, Mbak Tita nanti dibawakan oleh Kak Iga, Indria Kak Effendi, kelas pertama Kak Nurul, kelas Nadia oleh Kak Esther, dan tunas remaja oleh Kak Daniel. Pemusik Yolan, Hiro Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton, LCD oleh Nafika Ayu, snack nanti dibawakan oleh Kak Anton, seragam kakak sekolah Minggu kaos hijau muda. Demikian laporan saldo persembahan bulan September.
perpuluhan minggu pertama Oktober. Laporan persembahan dan pengeluaran minggu pertama Oktober. Laporan celengan pembangunan sampai dengan bulan September. Ada event gereja Bapak Ibu, di sini terlampir bahwa kekurangan dana yang kita butuhkan untuk bulan misi, ulta gereja, Natal, akhir dan awal tahun masih 4.566.400. Bapak Ibu Saudara bisa berkontribusi lewat penggalangan dana paket makanan dan boleh juga untuk donatur dan amplop Natal. Demikian mata jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili Bapak Gembala Sedang menyampaikan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang melayani hari ini, dan juga kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Kita terus dukung dalam doa untuk setiap kegiatan-kegiatan, hadiri setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini, karena ada banyak juga kegiatan nanti di bulan Desember. Kita dukung dalam doa dan dalam dana. Kita akan bersama-sama bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur?
sukacita, ada pemulihan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan akan menyertai kami, dan apa yang sudah kami dapat hari ini bisa kami jadikan panduan dalam hidup kami untuk menghadapi hari-hari kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terlebih ketika kami bersukacita, kami akan bagikan juga kepada setiap orang, untuk mereka juga mendengar tentang kebaikan Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, berkati bakul makanan kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Biarlah penyertaan-Mu terus menyertai kami. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, keselamatan, perlindungan senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Haleluya. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.